Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Kamis 5 November 2020. Pembelajaran tematik via Google Classroom. Semoga anak-anak kelas 5B tidak bosan dengan model pembelajaran seperti ini. Insya Allah hari ini nanti kita belajar tentang AKM ya. AKM, tapi sebelumnya kita masuk pada materi dulu. Insya Allah materi ini sudah pernah saya sampaikan dan insya Allah di tematik 4 ini akan berakhir lebih cepat karena banyaknya pengulangan pada tema-tema sebelumnya sehingga saya rasa hal itu tidak perlu diajarkan kembali. Insya Allah sudah bisa lah ya. Insya Allah sudah bisa dengan syarat ya mencatat dan memperhatikan setiap penjelasan yang saya ajarkan. Oke, silakan lanjut. Dibuka buku tulisnya dan disiapkan catatannya seperti biasa. Videonya saya sarankan di-download dulu. Kemudian nanti ketika mau mencatat, di-stop dulu videonya, baru ditulis. Ataupun kalau tidak seperti itu, juga bisa lihat rangkuman materinya yang ada di Google Classroom. Seperti nanti ada Word sama PPT ya. Ada Word sama PPT. PPT-nya ya materi yang saya jelaskan ini. Word-nya untuk latihan AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Ya, nanti saya jelaskan lagi apa itu AKM dan saya nanti akan latih kalian di Google Form yang ada di Google Classroom. Oke, hari ini kita membahas interaksi sosial di berbagai bidang. Kalau kemarin kita membahas interaksi sosial eh, sampai pada pengenalan saja, yaitu hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok, dan seterusnya ya. Itu yang namanya interaksi sosial. Kita hari ini bahas agak sedikit berbeda. Interaksi sosial, interaksi ekonomi sosial budaya. Ya, jadi interaksi sosial itu yaitu semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain akan menciptakan interaksi sosial. Dulu pernah kita bahas bahwa interaksi sosial dapat terjadi antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di segala bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, interaksi sosial ini pengaruhnya sangat besar untuk kebutuhan ekonomi kita. Ekonomi itu berhubungan dengan kebutuhan ya, kebutuhan hidup, mulai dari makan, minum, tempat tinggal, baju, eh, intinya yang sebagai kebutuhan dasar kita. Ya, sosial. Belum. Kok kembali ke sini? Sosial itu hubungan kita dengan orang lain ya. Hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan tetangga kita, kita dengan saudara kita, dengan orang tua kita itu sosial. Budaya itu tentang kebiasaan kita. Jadi interaksi sosial ini juga akan mempengaruhi budaya kita ya. Kalau kalian eh, tahu bahwa masyarakat Jawa ini ada beberapa kultur yang mengadopsi dari kultur Arab atau kebiasaan orang Arab, meskipun tidak banyak ya. Interaksi sosial untuk ekonomi, ya, mempengaruhi bidang ekonomi. Silakan dicatat, mungkin di poin-poin di buku tulisnya ya. Nanti nggak usah swafoto, saya sudah percayakan sama kalian kalau sudah mencatat. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pelayanan jasa ataupun proses jual beli yang terjadi di toko, pasar, bahkan di pusat pelayanan masyarakat. Jadi, kita pasti kebutuhan ekonomi itu penting. Untuk mencapai kebutuhan ekonomi itu, kita butuhkan yang namanya interaksi sosial. Jadi berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Ya, jadi saya hari ini, pagi ini, misal dulu saya pernah ya, saya suruh buat pengalaman ekonomi gitu ya. Ibu membeli sayuran di pasar gitu ya. Ibu membeli sayuran di depan rumah dan sebagainya dulu ya. Pernah kamu apa dulu tuliskan atau ceritakan ya di dalam bentuk video apa tulisan dulu ya. Video ya. Baik. Jadi interaksi sosial untuk kebutuhan ekonomi. Jadi kamu pasti pernah pergi ke pasar kan? Kamu pergi ke pasar itu pasti butuh untuk membeli sayur ya, untuk membeli ikan,
untuk membeli baju dan sebagainya, itu membutuhkan yang namanya interaksi. Jadi kamu gak bisa hanya dengan eh, duduk-duduk di rumah, kemudian sayurnya datang ada di depanmu, nggak bisa. Pasti kamu butuh ngomong dengan tukang sayurnya datang ke rumahmu, kamu beli, kamu tawar dan sebagainya. Itu yang namanya interaksi sosial. Saya lupa nggak pernah beli sayur, ya kan ibumu yang beli ya. Interaksi sosial mempengaruhi kebutuhan sosial budaya. Ya, pentingnya kedudukan di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sosial seorang manusia pasti membutuhkan pengakuan dari masyarakat lain. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, manusia melakukan interaksi sosial dengan manusia lain atau kelompok, sehingga terbentuklah kasta atau tingkatan masyarakat di antara masyarakat. Jadi anak-anak, kita itu pasti membutuhkan orang lain, karena kita disebut makhluk sosial. Ya, jadi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, kita pasti punya kebutuhan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sekalipun kamu hari ini masih SD di rumah, belajar daring, pasti membutuhkan pengakuan. Pengakuan dari siapa? Pengakuan dari Bapak Ibu guru. Oh, bahwa kamu sedang belajar. Dengan cara apa? Ya, mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, kamu pasti saya akui, kamu sudah belajar bahwa kamu ada. Ya, bahwa kamu ada di antara kita di masyarakat, sehingga kamu disebut sebagai siswa atau peserta didik kalau istilahnya zaman sekarang ya. Nah, ini saya ilustrasikan, mereka ini orang-orang yang mendapat pengakuan lebih tinggi daripada kita. Ya, mereka adalah pemimpin negara di seluruh dunia, ada Pak Jokowi, Donald Trump, Pangeran Arab dan sebagainya. Ini kurang paham saya siapa. Ini saya cuplik dari internet, ya. Mereka yang mendapatkan kasta tertinggi saat ini karena mereka pemimpin negara. Segala urusan negara ini tanggung jawab mereka, ya, sehingga interaksi sosial ini eh, dibutuhkan untuk kita agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Coba kalau kamu di rumah saja diam, apakah kamu diakui sebagai anggota masyarakat? Ya, tentu saja diakui, cuman tidak ada yang kenal. Ya, tidak ada yang kenal. Siapa itu si A? Siapa itu si B? Oh, anak perumahan ini. Oh, anak desa ini. Ya, nggak ada yang tahu kalau kamu hanya diam di rumah, tidak pernah berinteraksi sosial, bahkan di tetangga samping rumahmu kamu tidak kenal ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi intinya interaksi sosial ini dibutuhkan agar kita mendapatkan pengakuan dari masyarakat lain. Interaksi sosial mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Ya, jadi tadi ada interaksi sosial untuk ekonomi, interaksi sosial untuk mendapatkan pengakuan. Sekarang interaksi sosial mempengaruhi kebudayaan masyarakat kita. Ketika terjadi interaksi sosial antar kelompok masyarakat dengan masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, akhirnya lahirlah suatu kebudayaan baru, hasil kombinasi dari kebudayaan kelompok A dan kelompok B yang menciptakan sedikit kombinasi-kombinasi. Ya, di sampingnya ada ilustrasi bule sedang nari pendet ya, dari tari pendet dari Bali. Memang kebudayaan di Bali ini lebih terkenal daripada negaranya. Ya, jadi istilah Bali lebih terkenal di dunia daripada Indonesia. Jadi orang-orang dari luar negeri berbondong-bondong pergi ke Bali mempelajari kebudayaan Bali termasuk tari pendet ini. Ya, kalau kalian pernah makan tahu, tahu itu adalah perpaduan kultur dari eh, orang Cina, ya, orang Cina yang datang ke Indonesia dan membuat tahu. Akhirnya tahu menjadi makanan khas Indonesia. Sekalipun juga di sana juga ada tahu, tapi kan identiknya tahu itu adalah makanan orang desa di Jawa, gitu ya. Nah, apalagi kemudian ada kebudayaan di Islam itu ya, misalnya Maulid Nabi, Maulid Nabi, Maulid Nabi itu kalau di asal negaranya Arab memang tidak ada, nah, tapi berdasarkan hasil apa istimak atau apa ya istilahnya ya, hasil belajarnya para ulama-ulama yang sudah dekat dengan Allah, akhirnya muncullah istilah Maulid Nabi yang kemarin kita peringati. Ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu tidak bid'ah. Ya, jadi kita kalau memang kita memang masyarakat Jawa, jadi kulturnya
apapun yang ada di masyarakat Jawa kalau baik ya akan sangat baik dan kalau buruk akan menjadi sangat buruk. Seperti Maulid Nabi itu adalah kebudayaan yang diadopsi dari tanah Arab. Ya, kita lanjutkan. Oh sudah, terima kasih. Itu saja catatannya. Silakan dicatat kembali. Kalau memang tadi Pak Roman terlalu cepat, seperti biasa di stop-stop ya. Demikian sedikit ulasan tentang interaksi sosial. Kita lanjutkan di Google Classroom. Kita belajar sedikit soal berbentuk AKM. AKM itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Ini catat juga AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi sudah ada wacana bahwa kelas 5 tahun ini akan melaksanakan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Mari kita berlatih ya, kita berlatih di Google Classroom. Mana Google Classroom-nya? Kita menuju ke Google Classroom. Ya, ini tadi sudah diposting sama Pak Rohman jam berapa itu? Ya, ini materinya ya. Sebelum sampai di materi itu kamu buka Word ini. Nah, ini dibuka. Kita baca ya. Nah, ini lihat tidak ada judulnya ya. Kita baca. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Terus sampai bawah. Nanti dibaca sendiri ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Ini diteruskan membacanya sendiri. Saya lanjutkan petunjuknya. Kemudian kamu setelah baca ini, atau boleh di print ini, kalau punya print-printan di rumah, kalau nggak punya print-printan ya di screenshot atau seperti apa nanti ya. Lanjut ke Google Form-nya. Seperti biasa tulis email. Ini salah ya. Kemudian pilih nama. Berikutnya. Nah, AKM pertama adalah perhatikan bacaannya, latihan AKM. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Ini kan nggak ada judulnya ya. Judulnya kegiatan di atas ini kira-kira apa? Ya tulis di sini ya. Ingat menulis judul diawali dengan huruf kapital. Hanya awalannya saja kecuali kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung itu kata yang menghubungkan satu kata dari depan ke belakangnya. Seperti di, ke, si, kemudian pada, dan lain-lain. Misalkan, Prokja, ini harus huruf besar pertamanya ya. P besar. Prokja, Pak Widodo, misal. Ya. Atau jalan sehat di Kampung Baru. Ingat, kalau kata hubung, huruf kecil. Sisanya huruf besar. Ini B-nya huruf besar, K-nya huruf besar, S-nya huruf besar, J-nya huruf besar. Misal, kamu kasih judul. Apa ya? Pertunjukan pentas seni. Ya. S-nya besar, P-nya besar, P-nya besar, gitu ya. Saya lanjut. Terserah kamu, ini kamu kasih judul apa seharusnya sesuai dengan bacaannya. Latihan AKM mencari data. Sekarang mencari data ya. Dibaca tadi, kemudian dibaca soalnya. Berapakah jarak yang akan ditempuh oleh peserta jalan santai? Nah, coba dibaca ini ilustrasinya tadi, jarak yang ditempuh peserta jalan santai. Oh, saya anggap saja 1 meter. Nah, 1 meter, kami ini ya. Ya. Ya masuk jalan santai 1 meter ya. Ya. Menemukan info lain. Adakah interaksi sosial yang terjadi pada kegiatan tersebut? Nah, interaksi sosial ini dicentang saja. Mana yang ada di interaksi sosial di sini ya? Nah, dibaca di sini. Oh, ini ada interaksi sosial lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Ada nggak? Oh, ini ya dicentang. Centangnya boleh lebih dari satu ya. Kegiatan jalan interaksi manusia dengan lingkungan. Ini sudah lingkungan maupun interaksi manusia dengan lingkungan, manusia dengan lingkungan. Ada nggak? Nggak ada.
Manusia dengan manusia, ya pastilah ya, centang lagi. Kamu centang semua, jangan. Centangnya mungkin tiga atau dua atau satu ya. Saya centang dua lah. Kamu boleh centang tiga nanti. Itu nilainya tergantung kamu nyentangnya ya. Nanti nilainya keluarnya kosong kok. Nanti dinilai Pak Roman sendiri. Gunakan logikamu. Ini menggunakan logika ya. Kamu pasti pernah mengikuti jalan sehat, bukan? Coba jelaskan bagaimana perasaanmu ketika mengikuti jalan sehat. Adakah interaksi yang kamu lakukan dengan orang lain? Adakah pentas seni atau pengambilan hadiah? Ceritakan pengalaman menulis jawaban berikut. Jadi ini cerita ya. Jadi saat itu adalah peringatan apa? 17 Agustus tahun 2019. Di desaku, aku mengikuti jalan santai. Di sana ramai sekali. Nah, berapa paragraf, Pak? Lebih banyak, lebih baik. Ya, berarti itu menunjukkan kreativitas kamu. Jangan satu paragraf, usahakan lebih ya. Buat buat cerita jangan satu paragraf. Kemudian seperti biasa, kirim. Ya, skornya nanti kosong kok ya. Nanti kosong nanti dinilai Pak Roman sendiri. Itu saja latihan AKM-nya. Semoga bisa membantu dan ketika nanti masuk siapapun yang ikut AKM, kayaknya AKM ini tidak semuanya ikut, tapi semuanya akan dilatih karena nanti ditunjuk secara acak di kelas 5 AKM-nya siapa saja yang ikut. Saya harap kelas 5B sudah bersiap untuk mengikuti AKM. Jadi kayak itu tadi soalnya AKM-nya kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Insya Allah seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.